Pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semua? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Puji Tuhan sehat, Pak. Baiklah, kalau semua sehat. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Bapak menyuruh Nanda untuk memimpin doa kita. Saya persilakan. Baik, pada Nanda, silakan untuk memimpin doa kita hari ini. Baik Pak, baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita mulainya dengan berdoa. Mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari persyaratan yang harus dimiliki calon penerima kredit atau prinsip-prinsip kredit. Yang kedua, jenis-jenis kredit. Yang ketiga, prinsip kredit. Jadi, setelah mempelajari materi hari ini, Bapak berharap sama kalian mampu memahami apa sih itu prinsip-prinsip kredit, bagaimana sih jenis-jenis kredit, dan apa sih fungsi-fungsi kredit. Bapak mau nanya nih, sebelumnya ada ingat materi kita yang minggu lalu? Ada yang masih mengingatnya? Setelah jika tidak ada, Bapak mengingatkan kembali. Jadi, unsur-unsur kredit itu ada kepercayaan, ada kesepakatan, ada jangka waktu, ada resiko, dan balas jasa. Nah, kita akan masuk ke materi berikutnya ya. Nah, yang pertama itu persyaratan yang harus dimiliki calon penerima kredit atau prinsip kredit. Yang pertama ada karakter. Nah, pemberian kredit adalah atas dasar kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak pemberi kredit bahwa peminjam memiliki moral, karakter, dan pribadi yang baik serta memiliki tanggung jawab. Nah, kalian pasti pernah kan meminjamkan uang kepada seseorang? Pernah atau tidak semua? Pasti pernah kan? Pernah, Pak. Nah, dalam meminjamkan uang itu kan pasti kan ingin kalian lihat dulu karakter seperti apa, apakah dia sebelumnya pernah pinjam utang, apakah dia membayarnya juga, apa sudah membayar atau belum kan? Pasti kalian melihat karakternya kan seperti apa. Ya tidak, anak-anak semua. Iya, Pak. Nah, begitu juga dalam pemberian kredit ini. Jadi si pemberi kredit ini harus mengetahui bagaimana karakter si penerima kredit itu dalam menjalankan suatu kredit. Yang kedua itu capacity. Capacity ini merupakan penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya. Nah, jadi di sini si pemberi kredit menilai, mencari tahu bagaimana sih calon debitur ini mengenai kemampuan melunasi utang-utangnya sebelumnya. Yang berikutnya yaitu jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Jadi di sini si pemberi kredit melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya dalam mencari laba. Yang berikutnya itu adalah kolateral. Jadi kolateral ini merupakan jaminan yang dijadikan atas kreditnya. Jadi jaminan ini dapat bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan kredit merupakan setiap aktiva atau barang-barang yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas kredit. Manfaat jaminan ini adalah sangat penting sebagai backup atas kredit yang diberikan kepada debitur. Nah, jika seseorang debitur ini tidak melunasi utang-utangnya, jadi si pemberi kredit dapat menarik barang-barang jaminannya tersebut. Yang terakhir itu adalah condition of economy. Jadi di sini yang dilihat adalah situasi dan kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya lain yang mempengaruhi perekonomian suatu negara. Jadi di sini untuk menilai kondisi ekonomi sekarang dan yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Nah, sedangkan pemberian kredit kepada nasabah harus memenuhi persyaratan. Nah, maksud condition di sini adalah keadaan perekonomian secara umum di mana masyarakat tersebut tinggal. Baik,
Kita lanjut jenis kredit. Kredit sendiri dibagi menjadi dalam 4 bagian. Yang pertama berdasarkan segi tujuannya. Yang pertama kredit konsumtif. Jadi kredit konsumtif ini digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Kredit ini diberikan ke nasabahnya dan dipergunakan untuk membayar barang-barang konsumtif. Beberapa kredit yang termasuk dalam jenis kredit konsumtif antara lain kredit kartu kredit, kredit perumahan, kredit mobil, kredit multiguna fasilitas. Yang kedua kredit produktif. Kredit produktif itu kredit yang digunakan untuk kegiatan menghasilkan suatu barang atau jasa. Yang berikutnya adalah kredit perdagangan. Jadi kredit perdagangan ini merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang-barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu. Yang kedua, jenis kredit berdasarkan segi kegunaannya. Yang pertama itu kredit investasi. Jadi biasanya kredit ini digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau pengembangan proyek atau pabrik di masa-masa pemakaiannya untuk satu periode yang relatif lebih lama, dan biasanya kebutuhan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan. Yang kedua yaitu kredit modal kerja. Jadi kredit ini digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dan operasionalnya. Sebagai contoh, kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, atau biaya-biaya yang lain yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Yang berikutnya, jenis kredit berdasarkan jangka waktu. Yang pertama ada jangka waktu pendek, ada jangka pendek. Jadi kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun, dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Yang kedua ada kredit jangka menengah. Jadi kredit ini jangka waktunya kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja. Yang ketiga itu kredit jangka panjang. Jadi kredit ini merupakan kredit yang masa pengambilannya paling panjang, yaitu di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur, dan bisa juga untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan. Yang terakhir yaitu jenis kredit berdasarkan jaminannya. Jadi jenis kredit ini berdasarkan jaminannya ada 2, yaitu kredit dengan jaminan dan kredit tanpa jaminan. Jadi di Indonesia sendiri rata-rata seluruh bank sentral itu melakukan kredit harus dengan jaminan. Materi berikutnya yaitu fungsi kredit. Yang pertama yaitu meningkatkan daya guna uang. Nah, dengan adanya kredit, uang tidak hanya disimpan saja, melainkan dapat berguna. Jadi, debitur dapat menghasilkan barang atau jasa, kreditur mendapat penghasilan tambahan. Yang kedua, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Nah, kredit sendiri dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Terdapat penambahan uang dari dalam setiap wilayah atau daerah melalui fasilitas kredit yang diberikan. Jadi dengan adanya kredit tentunya akan meningkatkan peredaran lalu lintas uang. Yang ketiga, meningkatkan daya guna barang. Jadi dengan adanya kredit, debitur dapat mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna, yang dapat digunakan untuk kegiatan produksi atau konsumsi. Yang keempat, meningkatkan peredaran barang. Nah, dengan adanya kredit sendiri tentunya dapat menambah atau memperlancar arus barang. Nah, dalam memperlancar arus barang tentunya kan membutuhkan uang. Itu, nah misalnya suatu produsen tidak memiliki cukup modal untuk memproduksi barangnya, dia dapat memanfaatkan suatu kredit untuk memperlancar arus barangnya tersebut. Yang kelima, fungsi kredit sebagai alat stabilitas ekonomi.
Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi, seperti pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, dan pemenuhan kebutuhan pokok. Yang keenam, meningkatkan semangat berusaha. Dengan adanya kredit akan meningkatkan semangat dalam berusaha, apalagi yang tidak memiliki modal. Nah, maksudnya di sini misalnya kamu ingin membuka suatu perusahaan, namun kamu tidak memiliki modal. Nah, kamu bisa memanfaatkan fasilitas kredit ini untuk memulai perusahaan kamu. Yang ketujuh yaitu meningkatkan pemerataan pendapatan. Makin banyak kredit yang diberikan, semakin baik dalam hal pendapatan. Nah, maksudnya di sini meningkatkan pemerataan pendapatan yaitu peningkatan proyek atau usaha baru tentunya memberikan peluang bagi masyarakat dan mengurangi pengangguran, yang disertai pula dengan pemberian gaji pada setiap karyawan. Yang kedelapan yaitu meningkatkan hubungan internasional. Penerima atau pemberi kredit dari negara lain dapat meningkatkan hubungan kerjasama di bidang lain guna mencapai tujuan perdamaian dunia. Nah, di sini maksudnya itu yaitu kredit luar negeri ini, si penerima kredit dan pemberi kredit akan meningkatkan hubungan mereka baik dari kerjasama internasional maupun perdagangan internasional. Bapak mau nanya nih, di sini ada 3 gambar. Menurut kalian ini termasuk gambar pertama? Gambar pertama itu ada gambar mobil, ada gambar sepeda motor, ada gambar emas, ada gambar smartphone. Jadi itu termasuk jenis kredit apa itu? Ada yang bisa jawab? Jenis kredit konsumtif, Pak. Ya benar, beri plus kepada Neni. Nah, gambar kedua ini jenis kredit apa, ada yang tahu? Ada gambar mesin-mesin ini. Nah, jadi gambar kedua ini, gambar mesin-mesin ini termasuk jenis kredit produktif. Jadi kan ini kredit ini, jadi ini kan mesin-mesin ini digunakan untuk suatu peningkatan usaha atau produksi. Jadi ini termasuk kredit produktif. Nah, gambar yang ketiga ini, gambar terakhir, gambar apa? Ada yang tahu jenis kredit apa? Pak. Oke, baiklah kalau tidak tahu. Jadi gambar yang ketiga ini termasuk kredit perdagangan. Jadi kredit ini digunakan untuk memperlancar perdagangan. Biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Jadi ini tadi gambar pertama, gambar apa? Kredit termasuk kredit apa? Gambar yang kedua, Kredit produktif. Pak. gambar yang ketiga, Kredit Kredit perdagangan. perdagangan. baik. Beri posisi untuk kita semua. Sekianlah materi kita untuk hari ini. Ada yang mau bantu Bapak untuk memberikan kesimpulan kita pada hari ini? Apa saja isi tadi prinsip-prinsip kredit? Ada yang masih ingat? Silakan Nawitra, apa saja tadi prinsip-prinsip kreditnya? Jadi prinsip kredit itu ada 6. Yang pertama ada karakter, itu karakter dari peminjam. Apakah dia menjawab? Terus ada capacity ataupun kemampuan untuk melunasi utangnya. Kemudian ada modal ataupun kapital. Kemudian ada jaminan ataupun kolateral. Jadi misalnya si peminjam itu tidak mampu membayar hutangnya, maka ada jaminan yang akan diberikan. Kemudian ada condition of economy, yaitu kondisi ekonomi dari si calon peminjam. Gitu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Nawitra. Beri applause buat Nawitra. Untuk materi kita sudah sampai sini. Sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Menurut dan kita masing-masing berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, selamat siang anak-anak semua. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak.